Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku tidak memasak dan juga tidak share seperti biasanya, karena kali ini aku akan memberikan beberapa nasihat yang nasihat itu aku dapati dari seorang anak kecil. Dia bertempat tinggal di Basrah. Seorang ulama tabi'in yang namanya Bahlul rahmatullah alaih berkata, suatu ketika aku berjalan di sebuah jalan di Basrah. Aku bertemu dengan beberapa anak laki-laki sedang bermain-main buah kenari dan badam. Ada satu anak yang menangis sendirian. Aku berpikir mungkin anak ini menangis karena belum mendapatkan buah badam atau kenari untuk bermain. Aku menanyainya, "Nak, jangan menangis lagi. Aku akan memberimu beberapa buah badam dan kenari untuk bermain." Anak itu memandangku dan berkata, "Engkau bodoh. Apakah engkau pikir kita diciptakan untuk bermain?" Aku bertanya, "Untuk apa lagi kita diciptakan?" Ia menjawab, "Kita diciptakan untuk mempelajari agama dan beribadah kepada Allah SWT." Aku berkata, "Semoga Allah memberkahi hidupmu." "Bagaimana kamu dapat berbicara demikian?" Jawabnya, "Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara bermain-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Aku berkata, "Anakku sayang, kamu berbicara sangat bijaksana. Berilah aku beberapa nasihat." Kemudian ia membaca beberapa bait syair. Aku melihat manusia datang ke dunia lalu pergi jauh. Dunia dan harta selalu berpindah dengan sayap-sayap yang sama untuk terbang. Dunia tidak tetap dengan seorang yang hidup dimanapun. Juga tidak ada seorang pun yang hidup selamanya menikmati kesenangannya. Kematian dan penderitaannya bagaikan dua ekor kuda yang berlari cepat ke arah manusia untuk menginjak-injak mereka dan melahap mereka. Hai bodoh yang terperdaya oleh daya tarik dunia, pikirkanlah dan ambillah sesuatu kebaikan dari dunia ini untuk menolongmu di akhirat. Kemudian ia melihat ke arah langit, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, lalu membacakan dua bait syair diiringi dengan tetesan air mata di pipinya. Wahai engkau yang kepadamulah semua manusia memohon dengan kerendahan hati. Wahai engkau yang memenuhi harapan setiap orang yang mempunyai harapan baik kepadamu dan memberikan semua yang diinginkannya. Setelah membaca syair tersebut, ia pingsan dan terjatuh ke tanah. Aku membaringkan kepalanya di atas pangkuanku. Ku hapus debu dari wajahnya dengan lengan bajuku. Ia pun sadarkan diri. Aku bertanya, "Nak, mengapa engkau merasa begitu takut? Kamu hanyalah seorang anak kecil dan belum mempunyai kejahatan tercatat di buku catatan amalmu." Ia berkata, "Engkau berkata begitu, tetapi aku selalu melihat ibuku menyalakan api dengan melemparkan kayu-kayu kecil dahulu ke bagian tengahnya. Baru kemudian ia meletakkan kayu-kayu di atas api itu. Aku takut kalau ketika api neraka dikobarkan, aku akan dilemparkan lebih dahulu ke dalamnya sebelum orang-orang dewasa." Aku berkata, "Anakku sayang, tampaknya kamu sangat bijaksana. Berilah aku beberapa nasihat." Kemudian ia membaca bait-bait syair lagi yang artinya, "Aku tersesat dalam kelalaian, sedang kematian bergerak ke arahku. Semakin lama semakin mendekat.
jika aku tidak mati hari ini, aku pasti meninggal esok. Aku manjakan tubuhku dengan pakaian-pakaian halus dan mewah, sedikit berpikir bahwa itu akan membusuk dan hancur dalam kubur. Aku bayangkan tubuhku remuk menjadi debu dalam lubang kubur di bawah gundukan tanah. Keindahan tubuhku akan berangsur-angsur hilang, sedikit demi sedikit berkurang hingga tinggallah kerangka tanpa kulit dan daging. Aku melihat detik-detik kehidupanku lambat laun habis, namun keinginanku masih belum terpenuhi. Suatu perjalanan panjang terbentang di hadapanku, sedang aku tiada bekal untuk jalan itu. Aku menentang Tuhanku, melanggar perintahnya terang-terangan, sementara Ia mengawasiku setiap saat. Aduh, aku memperturutkan hatiku dalam perbuatan-perbuatan yang memalukan. Apapun yang telah terjadi tak dapat dihapuskan, dan bila waktu telah berlalu tidak dapat ditarik kembali. Aku berdosa secara rahasia. Tidak pernah orang lain mengetahui dosa-dosaku yang mengerikan. Tetapi esok rahasia dosa-dosaku akan ditampakkan dan dipertunjukkan kepada Tuhanku. Aku berdosa terhadapnya. Walaupun hati merasa takut, namun aku sangat mempercayai ampunannya yang tanpa batas. Aku berdosa dan tak tahu malu, dengan berani bergantung kepada ampunannya yang tak terbatas. Siapa lagi selain Dia yang akan mengampuni dosa-dosaku? Sungguh, Ia patut bagi segala pujian. Seandainya tidak ada azab setelah kematian, tiada janji akan surga, tiada ancaman akan neraka, kematian dan kebusukan cukup sebagai peringatan agar kita menjauhi sia-sia. Namun akal kita bebal. Kita tidak mengambil peringatan apapun. Sekarang tiada harapan lagi bagi kita kecuali Yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa kita. Karena bila seorang lagi, aku adalah yang terburuk dari semua hamba-Nya. Aku yang mengkhianati perjanjianku dengan Tuhanku yang dibuat di keabadian, dan adalah hamba yang cakap yang janji-janjinya tak berarti. Tuhanku, akan bagaimanakah nasibku ketika api membakar tubuhku, api yang melelehkan batu yang paling keras. Aku akan sendiri ketika dibangkitkan dari kubur, tanpa seorang pun yang menolongku pada hari itu. Wahai Engkau yang Maha Esa, yang tiada sekutu terhadap keagungan-Mu, belas kasihanilah kesendirianku, karena ditinggalkan oleh segalanya. Syair-syair itu begitu menyentuh hatiku, sehingga aku jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika aku sadarkan diri, anak itu telah pergi. Aku berkata kepada anak-anak lainnya tentang anak itu. Mereka berkata, "Tidakkah kamu mengenalinya? Ia adalah keturunan Imam Husain radhiyallahu anhu." Aku bertanya-tanya dalam hati dan meyakini, jika ia keturunan keluarga yang mulia, tidak mengherankan jika seorang keturunan yang istimewa dapat berbicara sedemikian bijaksana. Semoga Allah memberi kita manfaat berkat doa keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah teman-teman sedikit dari kisah anak kecil yang memberikan nasihat kepada orang tua dan kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah dari perkataan seorang anak kecil. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.